Jadi kita jadi orang yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya itu mukanya juga bagus-bagus. Nah, ya alhamdulillah segitunya ya. Iya, kan gitu. Apalagi bala-bala, sirup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga di hari ini kita selalu diberikan keberkahan dan kenikmatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Perlu diketahui bahwa YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official ini mempunyai program unggulan yang kita namai, yaitu programnya yang namanya Ngobor. Ngobrol bareng di bulan Ramadan. Semoga dengan adanya program Ngobor ini bisa menambah wawasan keislaman kita di bulan Ramadan. Kebetulan sekarang sudah menginjak di bulan Ramadan. Bersama saya, Kang Wawan Gunawan, dan sudah hadir Ustadz kita semua, Imron Rosadi. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi gimana sahurnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat. Alhamdulillah ya, sahur pertama dengan keluarga tentunya itu nikmat. Alhamdulillah. Belum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus jajaran Masjid Ar-Rahman yang sudah memfasilitasi kegiatan program Ngobor ini. Terutama kepada yang memfasilitasi properti. Oke ya. Di acara Ngobor ini kan kita mau ngobrol-ngobrol seputar Ramadan. Kebetulan di bulan ini kita sudah menginjak puasa pertama. Nah, pagi ini kita akan melakukan puasa bersama ya, tentunya untuk umat muslim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Kita mulai obrolan kita ya di acara Ngobor sesuai dengan temanya ngobrol bareng di bulan Ramadan. Kenapa sih ya kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berpuasa? Ini pertanyaan lumayan bagus ya. Alhamdulillah. Dan Allah tentu udah punya jawabannya ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah jelaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalimatnya tegas ya. Jadi setiap kalimat yang dibuka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman aja. Artinya gini, wahai orang-orang yang beriman. Ini sindiran halus ala Allah nih ceritanya. Kalau orang yang mengerti. Kalau orang yang mengerti. Makanya ketika kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang yang beriman, wahai orang yang merasa atau bahkan antum mengaku diri antum beriman, kan begitu. Kata Allah apa lanjutannya? Kutiba alaikumussyam, diwajibkan untukmu berpuasa. Berpuasa. Iya. Lanjutan ayatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena orang-orang terdahulu pun ya sebelum umatnya sekarang itu berpuasa. Dari zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tahu di zaman Rasulullah baru mulai adanya puasa. Nah, enggak. Ini kata Allah jelaskan. Nah, ini yang kurang tepat. Jadi kalau kata Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang terlebih dahulu kita sebelum zamannya Nabi itu udah ada, udah diwajibkan. Ya orang-orang yang berimannya dulu tuh sama di puasa juga gitu kegiatannya. Untuk apa? La'allakum tattaqun ya. Jadi kesimpulannya kenapa kita harus berpuasa ya emang harus gitu untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk yang beriman, di luar yang orang beriman nggak diwajibkan. Jadi khusus yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Jadi itu ya. Mungkin banyak ya keistimewaan atau apa kenapa kita harus berpuasa, terus keistimewaan juga ada ya. Tentu keistimewaannya sendiri atau keutamaannya ya. Ya tadi yang pertama tentu Allah akan mencap ya menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa ya. Jadi antum dikategorikan termasuk orang yang bertakwa ya. Karena takwa ini ya, lawannya fujur. Ya. Fujur itu apa? Nah, Allah jelaskan di surat Asy-Syams ya dari ayat 7 sampai ayat 10 ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya Allah ini menciptakan kepada jiwa-jiwa atau manusia-manusia ini sebuah fujur dan takwa ya.
Takwa itu apa? Kumpulan akumulasi ya dari amalan-amalan antum, aktivitas antum yang baik-baiknya ya disatukan menjadi takwa. Sedangkan fujur lawan katanya yaitu semua amalan keburukan antum, aktivitas yang buruk-buruk dikumpulkan jadilah namanya fujur ya. Keduanya ini Allah yang menciptakan ya. Artinya apa? Kembali lagi untuk takwa. Kalau antum udah di jalan takwa, amalannya bagus, semuanya bagus, pertahankan tuh, jangan sampai lepas ke fujur. Nah, kalau antum sekarang berada di posisinya amalannya buruk, segala macam aktivitasnya buruk, udah di fujur, nah antum cari bagaimana caranya supaya ke takwa. Salah satunya dengan puasa ini ya, menjadikan antum termasuk orang yang bertakwa. Nah, yang kedua, tentu dari puasa ini manfaatnya adalah merasakan besarnya nikmat Allah ya. Antum di bulan Ramadan ini pasti seringkali menjumpai ya, mungkin dari akhwatnya atau wanitanya ini yang biasanya jarang ke masjid, tiba di bulan Ramadan tau ngebludak ya gitu. Karena apa? Besarnya nikmat Allah dirasakan. Itu mukanya juga bagus-bagus. Nah, ya alhamdulillah segitunya ya. Jadi apa, segala macam bentuk aktivitas yang biasanya jarang ingin dilakukan gitu, tiba-tiba nih berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan. Tahajudnya dikejar ya kan, sholatnya, zikirnya, tadarusnya. Artinya apa? Kita semakin merasakan besarnya nikmat Allah di sana. Ya, itu salah satu atau keutamaan di bulan Ramadan. Yang ketiga tentu yaitu melatih hawa nafsu kita. Ya, setiap manusia ini ada yang namanya nafsu. Ya, bahkan Allah pernah dikisahkan bahwasanya penciptaan nafsu ini ya, ketika Allah menciptakan nafsu bertanya Allah, ya, siapa Tuhanmu? Lalu kata nafsu apa? Saya ya saya, kamu ya kamu, gitu. Ini jawaban nafsu nih ya. Lalu Allah ya menaruh nafsu di neraka, di tempat yang panas. Ketika 1000 tahun kemudian Allah datangi lagi, ditanya lagi ya, siapa Tuhanmu? Nah, ditanya lagi siapa Tuhanmu? Kata nafsu apa? Saya, kamu ya kamu. Ditaruh di tempat yang paling dingin ya, 1000 tahun ya, oleh Allah. Lalu Allah jumpai lagi di tempat yang dingin 1000 tahun kemudian, ditanya siapa Tuhanmu? Nafsu jawab apa? Saya, kamu ya kamu. Ya. Dan terakhir Allah taruh di lautan kehampaan atau di lautan kelaparan. Nah, di lautan kelaparan. Ya, jadi nafsu nggak dibiarkan makan ya, selama 1000 tahun. Ketika Allah datang lagi bertanya Allah kepada nafsu, siapa Tuhanmu? Lalu di sini nafsu berkata, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Nafsu nyerah ya, dikala dia lapar gitu. Dan salah satunya manfaat puasa adalah ketika antum berpuasa, antum menahan lapar, itu secara nafsu tidak langsung merendahkan kedudukan nafsu di dalam diri antum. Ya, itu salah satu manfaatnya kita berpuasa, yaitu menahan supaya nafsu ini nggak terlalu dominan menguasai tubuh kita. Yang keempat jelas yaitu mengasihi. Ya, dari puasa di bulan Ramadan antum tahu betul caranya mengasihi ya, karena antum ya merasakan hal-hal yang biasanya nggak pernah antum temukan di luar bulan puasa. Dengan puasa ini mungkin antum bakal merasakan orang-orang yang mohon maaf misalnya makannya hanya sehari sekali atau bahkan nggak makan sama sekali. Itu real. Nah, itu ada. Antum merasakan hal yang mereka rasakan gitu. Dan sifat itu akan muncul. Ya, jadi misalkan di suatu daerah atau suatu negara yang benar-benar kelaparan, jadi kita sebagai orang yang berpuasa itu merasakan juga yang mereka rasakan. Itu dia fungsinya, dan dia pun mereka atau orang-orangnya seperti itu pun merasa tidak sendiri jadinya. Mereka punya orang-orang atau saudara-saudara mereka yang ketika bulan puasa sama-sama menahan lapar dan haus di sana. Jadi secara tidak langsung kita merasakan apa yang mereka rasakan, begitu pula mereka. Ya, tiba di waktu maghrib semua buka bersama kayak gitu. Jadi berarti jelas juga ya bahwa muslim itu sama rata bisa itu merasakan ya. Yang kita rasakan. Tidak ada jabatan atau derajat yang lebih tinggi ya, kecuali ya takwa tadi ya. Di hadapan Allah hanya takwa yang membedakan kita, bukan dari segi harta atau kedudukan atau bahkan jabatan. Yang terakhir adalah tentu untuk menyehatkan tubuh kita ya. Ini saya punya cerita, saya punya temen ya yang subhanallah nih punya permasalahan dalam berat badannya. Obesitas lah. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan obesitas gitu. Ketika dia datang ke satu tempat ya, dia konsultasi ke satu dokter ya mengenai berat badan tubuhnya. Iya.
ini hanya pembicaraan 5 sampai 10 menit, ini hanya konsultasi aja nih ya, tentang bagaimana kenapa dia bisa beratnya seperti itu dan apa supaya berat badannya kembali normal gitu. Itu seperti apa ya. Jawabannya nggak jauh ya. Yaitu salah satu dengan berpuasa ya. Karena dalam puasa juga banyak sekali ya, manfaat kesehatan yang kita dapati di sana ya. Kalaupun dokter itu bilang itu jelas mahal kalau konsultasi. Kalau konsultasi aja mahal, Allah bersama Rasul udah kasih tahu jauh-jauh hari, ya puasa ya. Tetap sih intinya puasa. Nah, jadi 5 ya, minimal 5 manfaat itu antum akan rasakan di bulan Ramadan dan antum berpuasa. Itu, jadi manfaatnya adalah yang pertama ketakwaan antum ya bertambah dan Allah mencap antum sebagai orang yang bertakwa tentu. Yang kedua adalah antum akan merasakan besarnya nikmat Allah ya yang Allah berikan di bulan itu. Karena senantiasa nih, ya, ibadah semakin meningkat gitu di bulan itu. Nah, dan yang ketiga, 3 hari ya? Nah, tapi itu dulu lagi dipus-pus ya gitu. Dan yang ketiga adalah melatih ya hawa nafsu antum sehingga antum dapat mengendalikan nafsu antum di situ. Kadang kan antum buka puasa nih bener-bener lagi nafsunya ya. Puasa dari pagi menjelang maghrib, ini biasanya ngabuburit nih. Ya, ngabuburit. Yang dibeli biasanya apa tuh? Semuanya. Kolok iya kan gitu. Apalagi bala-bala, sirup. Ya, artinya apa? Ketika antum masih melakukan hal itu berarti hawa nafsunya belum terjaga. Hawa nafsunya belum bisa dikendalikan. Tapi itu. Saya potong dikit Ustaz. Kalau misalkan hal yang seperti itu sebenarnya dibolehkan apa mengurangi pahala sih sebenarnya? Apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik. Ya. Nggak baik. Tapi diterima lah, misalkan diterima. Nah, boleh tapi nggak baik aja. Kalaupun antum makan berlebihan ba'da maghrib, pas maghrib nih, kegiatan-kegiatan kewajiban lain tuh biasanya terbengkalai. Bukan terbengkalai, malah terbelakang. Nah itu masalahnya. Makanya ketika antum buka ya bukalah secukupnya gitu ya. Jangan lapar mata aja. Biasanya yang lapar nih mata aja. Baru makan ini ternyata udah kenyang. Ternyata masih ada sisa gorengan, masih ini. Nah itu yang nggak baik. Yang itu yang harus dititik beratkan bahwasanya jangan sampai ngikutin nafsu. Karena salah satu manfaat puasa yaitu menahan hawa nafsu. Yang keempat adalah antum belajar mengasihi. Antum jadi tahu bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang lapar. Orang-orang yang kehausan di hari itu. Nah, artinya dalam segi ekonomi mereka yang kurang, antum merasakan apa yang mereka rasakan. Dan mereka merasa tidak sendirian. Kayak gitu. Dan yang terakhir tentu untuk menyehatkan tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, terima kasih Ustaz sudah memberikan pembelajaran di pertemuan kali ini. Semoga pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official bisa mengamalkannya kepada orang lain. Tetap kesalahan dari diri kita sendiri dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada kritik dan saran atau pertanyaan, boleh diisi di kolom komentar. Bersama saya Kang Wawan Gunawan dan Ustaz Ibnu Rasadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan.